Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membawakan materi tentang pembangunan ekonomi global yang anggota kelompoknya yakni saya sendiri, Hanif Nasirul Khairi, kedua Imro'atus Salihah, dan yang ketiga Bella Melati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri. Baik, poin yang pertama yakni liberalisasi negara-negara berkembang dan industri. Liberalisasi di NSB atau negara sedang berkembang merupakan usaha pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja dari perusahaan pemerintah melalui peningkatan efisiensi, likuiditas, dan atau swantanisasi. Liberalisasi di negara sedang berkembang atau NSB merupakan usaha pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja dari perusahaan pemerintah melalui peningkatan efisiensi, likuidasi, atau stratarisasi. Liberalisasi di NSB atau negara sedang berkembang mempunyai beberapa perbedaan bila dibandingkan dengan liberalisasi di negara maju atau industri. Perbedaan-perbedaan tersebut meliputi beberapa dimensi liberalisasi di negara sedang berkembang. Menitik beratkan pada pengurangan defisit anggaran dan tingkat inflasi, sedangkan di negara-negara industri atau liberalis ditunjukkan untuk meningkatkan anggaran pemerintah melalui penjualan aset-aset negara kepada swasta. Untuk tujuan pelaksanaan liberalisasi di NSB ditekankan pada pencapaian program redistribusi pendapatan, sedangkan negara industri liberalisasi lebih ditunjukkan pada pembentukan kelas menengah baru sebagai pendukung sistem pasar. Terbatasnya kelas menengah di NSB menyulitkan pembentukan modal, melainkan melalui pasar modal. Sedangkan meningkatnya kelas di negara industri sebagai adanya liberalisasi mendorong tumbuhnya investasi swasta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk poin yang selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Bella Melati. Saya akan mempresentasikan yaitu yang kedua, liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan atau trade liberalisation adalah konsep ekonomi yang mengacu kepada berlangsungnya penjualan produk antar negara dengan tanpa dikenai pajak ekspor dan impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas juga dapat didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan dalam perdagangan antar individu dan antar perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Perdagangan internasional antara lain adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu penduduk negara dengan penduduk negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Perkembangan perdagangan internasional yang sangat pesat ini dimulai oleh negara-negara Eropa, kemudian berkembang di Asia dan Afrika. Dengan perkembangan tersebut timbullah slogan-slogan seperti pasar bebas, perdagangan bebas, deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi. Sebenarnya liberalisasi perdagangan masyarakat adanya penghapusan restriksi perdagangan,
restriktif perdagangan, yaitu penghapusan atau pengurangan terhadap pajak ekspor dan pajak impor. Semua negara tidak diperbolehkan untuk memberikan subsidi bagi industri domestik seperti pupuk dan BBM. Dalam teori ini, negara yang mempunyai keunggulan utama terhadap mitra dagangnya dalam memproduksi suatu komoditi tertentu akan mengekspor komoditi yang bersangkutan tersebut ke negara mitra yang tidak memiliki keunggulan absolut. Namun dalam kenyataannya yang justru terjadi di Eropa adalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial antara pengusaha yang kaya raya dengan kaum buruh dan petani miskin. Untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai globalisasi ekonomi. Pada poin ketiga, globalisasi ekonomi ini, yang pertama yang kita bahas adalah mengenai globalisasi dulu. Globalisasi adalah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa ataupun antar manusia di seluruh dunia, baik dalam hal perdagangan, seni budaya, iptek, dan sebagainya. Pada globalisasi ekonomi ini juga memiliki beberapa ciri-ciri yang menandakan bahwa globalisasi itu berkembang. Di sini terdapat 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu di sini menggunakan barang-barang atau media seperti handphone genggam, televisi, jaringan internet, satelit atau lain sebagainya. Dalam benda-benda tersebut itu dapat merubah yang awalnya berjarak jauh menjadi sangat dekat. Jadi tidak ada pembatas antara ruang dan waktu, baik itu antar manusia ataupun manusia dengan yang lainnya mengenai komunikasi ataupun kebutuhan lainnya. Yang kedua yaitu pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bertergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Jadi ini contohnya seperti ekspor impor itu ya, antara negara satu dengan negara lainnya. Jadi negara ini membutuhkan bahan pokok apa, terus negara kita memiliki bahan pokok apa, itu bisa saling tukar. Jadi jaringan perekonomian antar negara satu dengan negara lainnya itu saling erat dan saling bergantungan. Yang ketiga yaitu meningkatkan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Media massa di sini juga hampir sama pada poin pertama, yaitu televisi, film, musik, dan hal yang lainnya. Tetapi pada poin ketiga itu kita lebih masuk pada konsumsi kita. Jadi dengan adanya televisi, dengan adanya media massa, film, musik, ataupun yang lainnya tadi, secara tidak langsung ataupun secara langsung kita mengonsumsi aneka ragam budaya ataupun bidang fashion, bahkan makanan dan minuman itu dari negara-negara lain itu masuknya dalam negara kita itu sangat cepat. Jadi kita mengenal fashionnya orang barat, kita mengenal makanan minuman khasnya orang barat, atau apapun yang istimewa, entah itu ragam seni budayanya negara manapun, itu kita bisa lebih tahu dengan cepat. Nah, dari sarana atau televisi, film, dan lain sebagainya, musik tadi, di situ membantu perkembangan media massa. Jadi interaksi kultural itu dapat tersampaikan melalui perkembangan media massa tersebut. Yang keempat yaitu meningkatnya masalah bersama. Jadi dalam globalisasi, adanya arus cepat globalisasi itu tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan atau menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, baik itu dalam negara maupun antar negara. Jadi
perselisihan itu pasti ada, karena setiap individu atau setiap orang menganggap dari globalisasi atau pembaruan atau percepatan komunikasi dan yang lain sebagainya tentang globalisasi, arus globalisasi itu berbeda-beda. Jadi pendapat mereka pun berbeda-beda, dan di sini dari perbedaan pendapat antara orang satu dengan orang lainnya, baik negara satu dengan negara lainnya, ini dapat meningkatkan atau menimbulkan masalah baru.